Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan channel Raisa Pet Shop. Oke, kali ini kita akan membahas tentang musang. Sudah tahu bagaimana cara memelihara musang di rumah? Bagi kamu yang tertarik untuk memelihara hewan ini, yuk simak bagaimana cara melakukannya. Musang yang tergolong hewan liar ternyata bisa dipelihara dan dijinakkan sehingga tidak lagi berbahaya. Mungkin kamu pernah melihat pecinta binatang yang memamerkan musang peliharaannya di tempat umum. Ada sejumlah jenis musang yang menjadi pilihan untuk dipelihara, seperti musang pandan, musang rase, musang lombok, dan lain sebagainya. Biasanya, orang awam lebih mengenal musang pandan yang lebih familiar, apalagi musang mengeluarkan air seni berbau pandan. Bagi kamu yang ingin memelihara musang, harga binatang ini di pasaran mulai dari 250.000 hingga di atas 1,5 juta. Baik, Raisa Pet Shop akan menjelaskan mengenai cara memelihara musang di rumah. Caranya mudah kok, check this out. Seperti halnya memelihara hewan, ada berbagai cara yang mungkin khusus atau malah mirip dalam pelaksananya. Secara umum, saat memelihara hewan memang memerlukan ketekunan, apalagi jika hewan tersebut awalnya tergolong liar. Nah, kayak musang nih ya, kan hewannya liar. Yang pertama, mengenal dan memahami musang. Musang ini hewan apa sih? Makannya daging atau buah-buahan? Nah, ini jawabannya. Musang adalah hewan mamalia yang termasuk karnivora alias memakan daging. Ingat, kalau musang mangsa ayam kan? Apabila ada musang yang berkeliaran di dekat rumah kita, biasanya tidak ada tikus ya. Jarang sekali ada tikus karena akan menjadi mangsa daripada musang tersebut. Namun, musang juga termasuk binatang omnivora loh. Lantaran ia juga dapat mengkonsumsi sejumlah jenis makanan, yaitu mulai dari biji kopi, buah-buahan seperti pisang, pepaya, ataupun jambu. Pemilik musang harus memahami jenis musang, karakter dan sifat musang, cara hidup, dan juga makanan yang dikonsumsinya. Jangan lupa ya, musang adalah hewan yang nokturnal atau yang aktif di malam hari, namun siangnya dia akan tidur dengan pulas. Yang kedua yaitu memilih musang yang akan dipelihara. Ada berbagai jenis musang, mulai dari musang pandan, musang rase, musang bulan, musang lombok, musang Bali, dan lain sebagainya. Musang pandan memiliki wajah yang lucu dan menjadi jenis musang yang paling diminati pencinta hewan. Jadi sesuaikan untuk dana kamu ya, kamu mau pelihara apa, karena berbagai jenis dari musang ini bisa berbeda-beda harganya. Yang ketiga, memilih musang yang masih kecil. Musang adalah hewan liar, untuk itu pilihlah musang yang masih berumur 2 atau 3 bulan, ataupun yang masih kecil ya. Tentunya musang yang masih berusia 2-3 bulan ini akan lebih mudah untuk dijinakkan sejak awal. Apalagi apabila kita memeliharanya sejak dini, sejak kecil gitu ya, yang masih ngedot atau belum melek, nah bahkan mereka akan lebih mudah bonding bersama kita. 4. Memeriksa kesehatan musang. Pastinya, apabila kamu membeli musang dari penjual ataupun toko hewan, pastikan kesehatannya harus diperiksa dulu ya. Mulai dari mata, kaki, dan seluruhnya apakah ada cacat fisik atau tidak. Itu harus kita perhatikan dengan baik. Apalagi, jangan lupa dengan mengecek nafsu makan musang. Jika nafsu makan musang bagus, maka hewan ini sudah tergolong sehat. Yang kelima, menyiapkan tempat tinggal untuk musang. Siapkan kandang yang akan menjadi tempat tinggal musang, apalagi hewan ini akan menghabiskan waktu di kandang. Pastikan kandang berukuran besar sehingga musang merasa nyaman saat berada di kandang setiap hari. Selain itu, berikan alas pada kandang musang agar musang merasa lebih nyaman berada di dalamnya. Jangan lupa untuk mengeluarkan musang secara berkala ya, jangan terus-terusan di dalam kandang, kan kasihan. Selain itu juga bersihkan kandang secara rutin karena bisa ada sisa makanan atau kotoran di dalamnya. Oke, selalu jaga kebersihan ya.
Yang keenam, menyiapkan tempat makan dan minum untuk musang. Karena musang kamu berada di dalam kandang, siapkan juga makan dan minumannya di tempatnya ya. Usahakan selalu bersih dan menggantinya secara berkala. Selain itu, karena musang ini agak berantakan ya biasanya makannya, jangan lupa untuk mengikat tempat makannya agar tidak jatuh dan tidak kotor. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, mengajak musang untuk bermain. Untuk menjinakkan musang, jangan lupa untuk selalu mengajaknya bermain atau berinteraksi setiap saat agar hubungan antara kamu sebagai pemilik dan hewan peliharaan kamu yaitu musang akan menjadi erat, dan itu akan memudahkan musang kamu menjadi bonding. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan terbentuk hubungan antara pemilik dan juga musangnya. Oke, sampai di sini guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kamu ya. Semoga video dari kami ini bermanfaat. Reza Pet Shop, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.